Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, semakin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang implikasi pendidikan surah Ibrahim ayat ke-25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sambahri. Saya dari PBIC 2018. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu surah sebelum dari ayat ke-25, yaitu ayat ke-24 surah Ibrahim. Bunyi ayatnya yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Oke, makna dari surah Ibrahim ayat ke-24 ini memaknakan bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon yang disebutkan di sini adalah pohon kurma. Nah, itu perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke bagian surah Ibrahim ayat ke-25. Bunyi surahnya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Oke, kita langsung masuk ke bagian tafsiran ayatnya. Wahai manusia, tidakkah kalian mengetahui bagaimana Allah memberikan perumpamaan mengenai kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, kalimat orang Islam, dan kalimat menyeru dalam Al-Quran. Dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pohon yang disebutkan di surah sebelum surah ke-25 ini, ayat ke-25 ini, yaitu ayat ke-24, adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa kalimat yang baik itu seperti ucapan, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Nah, di sini ada perumpamaan. Begitu pula menurut Ibnu Maud. Diriwayatkan pula dari Anas bin Amr dari Nabi Muhammad SAW, dari hadis Ibnu Amr yang diriwayatkan oleh Bukhari, berkata, Rasulullah SAW bersabda, beritakan aku mengenai pohon yang mempunyai sifat orang-orang muslim. Yang dimaksudkan di sini adalah pohon kurma yang memiliki sifat orang-orang muslim, yang daunnya tidak berguguran baik di musim panas maupun di musim dingin, dan memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ibnu Amr berkata, sebagaimana terjadi pada diriku ketika Abu Bakar dan Umar melihat pohon kurma. Kami tidak dapat berbicara apapun sampai-sampai kami tidak dapat mengucapkan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, itulah yang dinamakan pohon kurma. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia, supaya dapat menambah pemahaman dan akal pikiran, juga gambaran mengenai pohon kurma tersebut. Karena makna-makna perumpamaan itu harus dapat diterima oleh akal dan perasaan yang melekat. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu harus memiliki makna yang jelas. Kemudian menghilangkan sesuatu yang tersembunyi dan keraguan di dalamnya, sehingga dapat menjadikan makna tersebut sesuatu yang dapat disentuh oleh perasaan dan pikiran. Kemudian dalam hal ini manusia mengajak kita untuk memikirkan adanya kebesaran Allah dengan adanya perumpamaan-perumpamaan ini, dan memikirkan hal-hal yang tersirat di dalamnya untuk dapat memahami tujuan dari makna-makna tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian aspek kandungan pendidikan dalam surah Ibrahim ayat ke-25. Seperti yang dijelaskan tadi, sudah disinggung sedikit tentang salah satu metode yang ada di dalam Al-Quran, yaitu perumpamaan. Nah, di sini dijelaskan salah satu metode yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya adalah metode perumpamaan. Kenapa hal ini demikian? Dalam terminologi ulumul Quran, metode ini disebut dengan amsalul Quran atau amsal Al-Quran.
Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran perumpamaan ini sebagaimana dijelaskan pada akhir ayat 25 agar manusia berpikir dan selalu mengingatnya. Konsep tarbawi yang tersimpul pada ayat di atas bahwa perumpamaan adalah salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Melalui ungkapan-ungkapan permisalan, anak didik akan mudah memahami materi pelajaran dan akan lebih termotivasi untuk melakukan karya-karya nyata dan positif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan pemberian amsal ini untuk menggambarkan dan lebih mengkonkretkan makna kalimat thayyibah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dari perumpamaan ini semoga manusia lebih ingat tentang gambaran orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apabila makna yang dikandung Al-Quran ini dikaitkan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru, jadi bukan hanya untuk murid saja, untuk guru juga, maka seorang guru harus seoptimal mungkin mengembangkan materi pembelajaran dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, untuk lebih memperjelas materi yang kita bahas sekarang, yaitu tentang surah Ibrahim ayat ke-25, di sini ada sebuah kesimpulan. Dari penjelasan beberapa ahli tafsir mengenai kandungan salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat ke-25, dalam hal pelajaran pendidikan, kita sebagai seorang guru harus mampu membuat sebuah praktek pengajaran yang menggunakan metode permisalan, yaitu perumpamaan. Seperti yang dicontohkan di ayat sebelumnya, yaitu surah Ibrahim ayat ke-24, yang diibaratkan seorang muslim itu adalah sebuah pohon yang baik, yaitu pohon kurma, dan memiliki ucapan yang baik pula, yaitu kalimat tauhid. Di sini anak-anak didik akan dibimbing untuk memahami lebih tentang makna yang terkandung di dalam pembelajaran mereka, seperti yang Allah contohkan di surah Ibrahim ayat ke-25 dan ayat-ayat sebelumnya. Anak didik akan dibina untuk lebih memahami dan mengingat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Perumpamaan di sini ditujukan untuk memberikan motivasi kepada mereka agar lebih dekat dengan Tuhannya dan mensyukuri apa yang telah diberikannya. Jadi makna dari ayat Ibrahim ke-25 ini yang dicontohkan tadi sebagai sebuah perumpamaan. Kita sebagai seorang guru, kita harus mampu untuk membuat sebuah metode, yaitu metode perumpamaan. Apa sih gunanya metode perumpamaan ini? Itu untuk memudahkan siswa kita nanti untuk lebih memahami apa konsep-konsep yang ingin kita berikan kepada mereka. Seperti tadi yang dicontohkan di surah Ibrahim tadi kan, seperti permisalan orang-orang mukmin itu adalah pohon kurma. Orangnya baik, orangnya itu taat kepada Allah, seperti pohon kurma yang meskipun dingin, meskipun panas, tetap menghasilkan buah di setiap musimnya. Tidak ada satupun musim yang terlewat. Nah, seperti seorang muslim, dia meskipun dia sedang kesusahan, sedang senang, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi manapun. Nah, seperti itu. Contoh dari perumpamaan surah Ibrahim ayat ke-25 ini. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Salah dan hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.